Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dari Tuhan bagi saudara semua, bagi kita semua. Pada hari ini kita akan melakukan pacawisan perjamuan kudus dalam rangka Paskah. Pentingnya pacawisan, kita sudah tahu, sudah sadar bahwa kita menyiapkan hati kita secara khusus sebelum kita akan merayakan, menerima anugerah secara istimewa berupa perjamuan kudus dari Tuhan. Kita akan memulai pacawisan kita dengan kita awali bersama kita berdoa. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami sekeluarga dari Gereja Kristen Jawiwetan Jemaat Ngagel, Tuhan perkenankan untuk berhimpun di keluarga kami masing-masing untuk menyelenggarakan persiapan menjelang kami menerima anugerah istimewa berupa perjamuan kudus. Berkahilah kami semua Tuhan, agar kami dimampukan untuk semakin dekat kepada Tuhan justru pada saat-saat Tuhan sedang memasuki waktu-waktu khusus kesengsaraan Tuhan, bahkan Paskah Tuhan. Berkahilah kami agar persiapan kami semakin mendorong kami dekat kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, menghayati bahwa hidup kami adalah hidup beranugerah dari Tuhan. Terpujilah namamu dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita awali dengan bersama kita menyanyi, memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 2, Suci, Suci, Suci Tuhan Maha Kuasa. Kita akan mengambil saat khusus, saudara, untuk merenungkan sebagian dari bacaan yang khusus diperuntukkan bagi kita pada saat kita memasuki perjamuan kudus, khususnya perjamuan kudus masa raya Paskah. Demikian tersurat di dalam Mazmur 31. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku
dan pertahananku, dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku, Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Demikian saudara-saudara, bacaan dari Mazmur 31, kita memberi perhatian khusus pada ayat 6. Saya membacanya ulang. Ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku, Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puncak dari ketaatan kepada Tuhan ialah berserah penuh. Karena disadari bahwa dalam penyerahan penuh kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Karena Tuhan tahu bahwa penyerahan itulah ungkapan dari cinta umat kepada Tuhannya. Saudara-saudara, ada puisi yang ditulis oleh seorang penyair yang kita kenal di Indonesia ini. Ialah Sapardi Djoko Damono. Begitu khas dia coba ungkapkan apakah cinta itu. Antara lain disebutkan begini, aku ingin, itu judulnya, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya debu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Ungkapan cinta, ungkapan kasih yang total ialah menurut versi puisi itu kayu kepada api untuk menjadikannya debu. Ada penyerahan total, ada pemberian diri paripurna. Begitupun awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Kalau tidak ada kerelaan dari awan untuk pada saatnya berproses begitu rupa menjadi hujan dan awan tidak ada lagi keberadaannya, maka tidak ada hujan. Begitupun kalau kayu tidak merelakan dirinya untuk diproses oleh api dan pada gilirannya menjadi debu, kalau tidak ada kerelaan itu, maka tidak mungkin. Apakah debu itu tidak berarti? Apakah hujan itu tidak berarti? Sangat berarti. Karena baik debu maupun hujan itu adalah ungkapan dari perpaduan antara dua hal, dua pihak yang dilandasi oleh kerinduan untuk menyatu. Itulah cinta yang utuh sekaligus yang sederhana. Dan
ungkapan dari sang pemazmur, saudara-saudara, inilah juga yang dikutip oleh sang Kristus pada saat dia berada di Golgota pada hari Jumat Agung yang sangat bersejarah itu, terutama bagi iman kita, dasar dari pengakuan kita bahwa Allah mengasihi manusia. Dia begitu rela, bahkan pada saatnya memasrahkan nyawanya. Kupasrahkan ke dalam tangan-Mu lah, kuserahkan nyawaku. Dengan demikian, ungkapan cinta Bapa kepada umatnya diungkapkan secara sangat jelas oleh Sang Juru Selamat Yesus Kristus dalam kematiannya di Golgota. Itulah yang bahkan sejak awal pemazmur mengungkapkannya kepada Tuhan, bahwa kerinduan utamanya ialah memasrahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan pada saat ini, saudara-saudara, kita sedang mempersiapkan batin kita sejauh manakah kehendak semangat kita untuk memasrahkan hidup kita, memasrahkan keluarga kita, memasrahkan keberadaan kita kepada Tuhan. Berapa yang dipasrahkan? Semogalah seluruhnya. Apa saja yang kita pasrahkan, semogalah semuanya. Apakah kalau yang saya pasrahkan itu terbatas, itu juga bermakna? Bermakna. Apakah kalau hanya kecil itu juga berarti? Itu berarti. Maka biasanya pada kesempatan kita melakukan pacawisan seperti ini, kita melakukan introspeksi, kita menengok diri kita. Antara lain pertanyaan untuk kita pada saat ini, untuk bahan refleksi kita ialah, sejauh manakah doa pemazmur dalam Mazmur 31 itu sedang kita wujudkan? Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Seluruhnya, segenap yang ada padaku. Nah, maka kerelaan, kesediaan, dan totalitas dari yang akan kita haturkan kepada Tuhan, itulah titik tolak kita untuk menengok diri kita. Seberapa? Sejauh mana? Harapannya sekali lagi, semuanya dipasrahkan kepada Tuhan. Toh ini, hal-hal yang seperti ini sudah dicontohkan, diteladankan, diawali, dimulai oleh Sang Kristus sendiri. Seluruhnya, segalanya, kupasrahkan kepadamu Bapa. Itulah cinta, itulah keutuhan. Seperti kayu memasrahkan dirinya kepada api untuk menjadi debu penyatuan yang sangat berarti. Seperti awan memasrahkan dirinya kepada hujan untuk menjadikan keduanya tiada tetapi sangat bermakna. Selamat menjalani pacawisan kita, saudara-saudara. Inilah semangat Jumat Agung dan Paskah kita pada tahun ini. Kiranya Tuhan memberkati kita, memampukan kita dalam rangka menengok diri sendiri, mengintrospeksi diri sendiri, untuk menjadi sebagaimana Sang Kristus yang memasrahkan hidupnya untuk menjadi tanda dan keutuhan cinta Bapa. Tuhan memberkati kita. Amin.
Saudara, kita akhiri renungan kita, bacawisan kita, persiapan menjelang perjamuan kudus ini dengan bersama kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 460. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu. Bait 1 Kidung Jemaat 460. Tutup dengan bersama kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur diperkenankan kepada kami untuk memeriksa hidup kami, memeriksa batin kami, terutama adalah kerelaan, kesediaan kami untuk memasrahkan sepenuh segenap hidup kami bagi pemberlakuan cintamu yang utuh kepada kami, kepada dunia ini, kepada sesama kami, kepada keluarga kami. Mantapkanlah langkah kami ya Tuhan, sebagaimana Sang Kristus memantapkan diri, memantapkan langkah menuju kemanapun Bapa menghendaki dan menuntunnya. Terima kasih Bapa, kuatkanlah kami, teguhkanlah kami, dan lindungilah kami. Kiranya kasih Bapa yang kekal dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat dan penghiburan kekuatan dari Sang Roh Kudus dilimpahkan atas kami semua untuk menempuh jalan Tuhan. Amin. Demikian saudara, selamat memasuki masa Raya Paskah kita. Selamat hadir dalam perjamuan kudus yang diselenggarakan oleh Tuhan melalui para pelayannya di jemaat Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Salam Patunggilan.